Oke semuanya, jadi kita udah masuk di vlog kita yang ketiga. Kita sekarang udah sampai di Museum Naskah Proklamasi. Ya di situ guys museumnya. Oke tadi nggak kerekam yang pas video vlog perjalanannya, nggak tahu kenapa, karena tiba-tiba kameranya nggak bisa nyimpen gitu kan. Terus udah lah, apaan sih kok bohong? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, next to tight love fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you more. Oke guys, jadi kita udah masuk ke dalam museumnya, kita bisa lihat. Nah jadi ternyata di situ nggak bisa cash guys, ternyata guys bayar. Jadi cuma kayak bisa view QRIS gitu loh. Nah untungnya kita kan rame-rame kan kesini kan. Jadi yang nggak bawa cash, nggak pakai QRIS tadi bisa ketolong sama yang punya QRIS. Terus akhirnya kita kayak ngasih cash gitu ke yang bayar. Nah, oke, jadi kita udah masuk ke ruang proklamasinya. Sabar, kita mulai dari ini guys. Jadi di sini nih. Itu prolog guys. Jadi prolog ini ya Baca dong, baca nih, ini. jadi perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada pintu gerbang kemerdekaan. Nah, puncak dari seluruh rangkaian peristiwa ini telah dilalui bertahun-tahun dan dibangun dengan penuh kesadaran. Nah, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus ini merupakan titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan momentum sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang bebas dari segala bentuk kata penjajahan. Nah, abis itu di sini kita ada kayak pilihan bahasanya guys. Sini. Nah, ini jadi di tombol-tombol ini ada tombol bahasa. Di sini ada tombol untuk Jepang, yang hijau ini, terus yang putih ini ada Inggris, sama ini tuh ada Indonesia. Tergantung kita mau pilih yang mana. Oke, selanjutnya kita masuk ke ruangan Maluku Papua Sunda Kecil. Jadi di sini ada peristiwa menjelang proklamasi. Nah, perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada abad ke-20 dalam bentuk pergerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Perjuangan ini kian menggelora pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Nah, perjuangan kemerdekaan ini memetik manfaat dan peluang di celah-celah politik mobilisasi pemerintah penduduk Jepang yang kian terdesak dalam pertempuran menghadapi sekutu. Nah, cita-cita kemerdekaan diwujudkan pada saat kekosongan kekuasaan, yaitu status quo atau vacuum of power, ketika Jepang telah menyerah tanpa syarat. Namun pasukan sekutu belum tiba. Di sini ada foto-fotonya. Dan kemudian di sini ada penyerahan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang ke Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu perang Pasifik pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Segera Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang. Mendahului sekutu, serbuan Jepang menyebabkan akibat Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu, Hindia Belanda telah teruntuh. Terus ini ada kayak 4 serangkai gitu, atau yang bisa disebut dengan Four Comrades, yaitu Pusat Tenaga Rakyat atau Putra, lahir pada 1 Maret tahun 1943 yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Haji Mas Mansur. Nah, para pemimpin putra ini disebut 4 serangkai yang merupakan perwakilan pergerakan nasional. Dalam organisasi ini, para pemimpin bangsa mendapatkan kesempatan untuk memimpin rakyat mereka. Nah, kemudian ada Senendan dan Keibodan, yaitu pada 29 April tahun 1943, dua organisasi pemuda Senendan dan Keibodan berdiri secara resmi. Dalam dua organisasi ini diberikan latihan-latihan militer, baik untuk mempertahankan diri dari serbuan ataupun ancaman yang datang, maupun sebagai tenaga cadangan militer Jepang. Nah, kemudian di sini ada tentara peta, yaitu pada masa pemerintahan militer Jepang dibentuk pasukan pembela tanah air pada 3 Oktober 1943 yang dipersiapkan untuk menahan dan melawan serangan sekutu ke Pulau Jawa. Nah, kemudian di sini ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang bisa disebut dengan Dokuritsu Junbicho Sakai dibentuk pada 1 Maret tahun 1945 oleh Jepang dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Wedio Diningrat. BPUPKI bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia Merdeka. Sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada 28 Mei sampai dengan 1 Juni pada tahun 1945 membahas tentang masalah dasar negara. Kemudian dalam sidang pertama itu Muhammad Yamin, Prof. Dr. Muhammad Supomo, IR Soekarno berpidato untuk membahas tentang gagasan dasar negara. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada 10 sampai 17 Juli pada tahun 1945 untuk membahas tentang negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan dan pengajaran.
Keanggotaan badan ini meliputi utusan atau perwakilan dan dari ketiga wilayah, pendudukan dan golongan. Nah, di sini ada foto-foto tokoh BPUPKI-nya. Nah, kemudian kita geser ke sini. Di sini ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dengan ketuanya IR Soekarno dan wakilnya DRS Muhammad Hatta. Nah, badan ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, PPKI ini diizinkan untuk melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan sendiri. Nah, di sini ada foto-foto tokoh PPKI-nya. Nah, kemudian kita geser ke samping. Di sini ada peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima. Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Tampak ledakan bom atom di kota Hiroshima, Jepang seperti ini. Nah, kemudian di sini ada foto dari rumah di Rengas Dengklok. Menjelang proklamasi kemerdekaan, ada perbedaan pendapat antara pemimpin PPKI dan kelompok muda mengenai pelaksanaan proklamasi yang mendorong para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Tampak rumah Jiao Ki Siong yang digunakan oleh para pemuda sebagai tempat untuk mengamankan Soekarno-Hatta. Itu rumahnya kayak gini, guys. Nah, terus habis itu di sini ada gedung tempat perumusan naskah proklamasi, yaitu kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di gedung inilah proklamasi dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Betul. Nah, kemudian di sini kita masuk ke ruang proklamasi. Jadi di sini ada naskah proklamasinya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, kemudian di sini ada penjelasan yang mengenai bom atom tadi tuh. Pengeboman tersebut melumpuhkan Jepang karena pada saat itu 14 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara kaisar. Hirohito membacakan perintah tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Nah, pada 15 Agustus itu golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Ini ada potret pengeboman atom itu ya, bom atom. Nah, kemudian di sini ini ada patung dari Sultan Syahrir. Tokoh politik ini yang menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia pertama pada tahun 1945 sampai dengan 1947. Ia menjadi ketua delegasi Republik Indonesia pada perundingan Linggarjati. Kemudian di sini ini ada kayak helikopter pesawatnya gitu. Jadi pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki dari ketinggian hampir 10.000 meter. Bom atom Little Boy ini dengan panjang 3 meter, lebarnya 71 cm, dan beratnya sekitar 40.000 kg atau 4 ton, dibawa oleh pesawat B-29 Enola Gay. Ratusan ribu orang meninggal seketika, sisanya terluka seumur hidup, dan hanya sedikit yang sanggup untuk bertahan. Pengeboman tersebut melumpuhkan Jepang karena pada saat itu, pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito menyampaikan pidato di radio NHK yang dikenal sebagai siaran suara kaisar. Hirohito membacakan perintah tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah. Akhirnya pada 15 Agustus 1945, golongan pemuda mendengar berita kekalahan Jepang dari radio BBC Inggris. Nah, ini ada potret dari ini ya, pesawat-pesawat yang buat ngebom atom itu. Nah, terus kita geser ke ruangan ini. Jadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia kembali ke Yogyakarta. Setelah Yogyakarta dikosongkan dari tentara Belanda dan TNI sepenuhnya menguasai kota tersebut. Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta kembali ke Yogyakarta. Nampak Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin Republik Indonesia lainnya tiba di Yogyakarta dari Bangka pada 6 Juli tahun 1949.
Ini ada foto-fotonya guys, waktu masuknya. Nah, di sini TNI masuk kota Yogyakarta. Setelah dilakukan penarikan tentara Belanda dari Yogyakarta, maka TNI mulai memasuki kota-kota Yogyakarta pada 29 Juni tahun 1949. Tampak pasukan TNI yang sedang memasuki kota Yogyakarta di bawah penguasaan UNSI atau United Nations Commission for Indonesia. Ini guys foto-foto tentaranya. Nah, terus habis itu utusan UNSI yang berkunjung ke Bangka. Kemudian di sini ada perjanjian Roem-Royen. Nah, habis itu di sini ada penyambutan Jenderal Sudirman. Jadi setelah bergiliran selama hampir 7 bulan pada tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman kembali ke Yogyakarta. Tampak Panglima Besar Jenderal Sudirman didampingi Letkol Soeharto yang diutus untuk menjemput beliau setiba di Yogyakarta yang disambut oleh Kolonial Suhut. Nih, terus habis di sini ada pertemuan Presiden I.R. Soekarno dengan Jenderal Sudirman. Kemudian di sini ada pelantikan Presiden RIS Republik Indonesia Serikat ya. Kemudian di sini ada pengakuan kedaulatan di Belanda. Dan ini dengan pengakuan kedaulatan di Jakarta fotonya. Nah, di sini ada foto-foto suasana konferensi RIS di Jakarta. Kemudian di sini ada Muhammad Hatta menyerahkan mandat kepada I.R. Soekarno. Dan kemudian di sini ada pengibaran bendera merah putih tahun 1950. Ini dilakukan dengan meriah di seluruh Indonesia dalam suasana penuh kegembiraan dengan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dilihat guys fotonya. Pertemuan dengan mereka tadi. Jadi pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Suharto diterima oleh Laksamana Muda Tadasi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 malam waktu Indonesia bagian barat. Sepulang dari Rengas Dengklok, mereka menjelaskan kepada Maeda akan diadakannya pertemuan untuk menunjukkan persiapan menjelang Indonesia merdeka. Nah, Maeda memberitahukan pesan Bun Salka atau pemerintah militer Jepang kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menunggunya. Kemudian mereka dengan ditemani Maeda dan Miyoshi Sunpihiro untuk yaitu juru bicara angkatan Jepang untuk berangkat ke Bunseikan dan bertemu dengan Mayor Jenderal Nishimura Otoshi. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak Sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Dia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Bung Hatta dan Ahmad Suharto juga kembali di rumah Maeda sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia bagian barat. Mereka menjelaskan kepada Maeda akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang sekarang juga. Kamu boleh baca ya? Maeda tidak campur tangan dan memundurkan diri tanpa dilantai. Ya, terus habis itu kita ruangan ini. Jadi di sini ada ruangan perumusan naskah proklamasi. Nah, ini bisa dilihat nih kayak kursi-kursi gitu. Di sini juga ada kayak patung-patung Soekarno dan Muhammad Hatta dan juga Ahmad Subarjo. Di sini kita juga bisa lihat. Di sini terdapat teks proklamasi Indonesia Raya dan susunan lembaga hari. Sudah guys.